الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تابع له وولاه. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الفاتح إلى حضرة حبيبنا ونبينا وشافعنا وقرة العيونين ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى خصوصا بالخصوص صاحب المعلم رياض الصالحين للعالم الألامة الإمام أبي زكريا يحيى بن الشريف نواوي الدمشقي أن الله يعلي درجاته في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, selesai sholat subuh kita berjamaah dengan izin Allah, qudrat dan iradat Allah, kehendak Allah, Allah menakdirkan kita semua untuk bisa duduk beriktikaf di Masjid Al-Muhajirin untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan kita berharap pagi hari ini Allah turunkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah bimbing kita, keluarga kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai dunia wal akhirah, sehingga Allah kabulkan semua hajat kita. Allah berikan sihah wal afiah, sehingga Allah berikan ilmu yang barakah, manfaat, istiqamah dalam agama, dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada pelita alam, suri taulad dan insan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus DKI Masjid Al-Muhajirin, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatiz, para orang-orang tua, para sesepuh, para bapak, para imam. Begitu juga yang saya mohon maaf saya belum bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semua yang alhamdulillah pada pagi hari ini Al-Fajir diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi dan sekaligus diberikan kepercayaan untuk membaca salah satu kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Zakaria Abi Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar pakar dalam ilmu hadis dan ilmu tafsir, yang hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-16.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Babu fi amri muhafazati ala sunnati wal adabiha. Ini bab menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menjaga sunnah-sunnah Rasul, menjaga sunnah Rasul wa adabiha, dan adab-adab. Jadi bukan hanya sekedar kita menjalankan perintah sunnah, tapi tidak kalah penting adab dalam melaksanakannya. Maka di sini akan dibahas bagaimana cara menjalankan perintah sunnah-sunnah Rasul, bagaimana caranya adab-adab. Karena Nabi kita diutus ke dunia bukan hanya mengajarkan untuk ibadah kepada Allah, tetapi tidak kalah pentingnya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Akhlak ini adabnya. Aku diutus ke dunia untuk mensempurnakan akhlak. Adab kepada siapa? Adab kepada Allah, adab kepada Nabi Muhammad, adab kepada orang tua, adab kepada Al-Quran, adab kepada seorang guru, adab di masjid, adab kita lagi duduk di majelis. Semuanya memiliki adab tata cara yang diatur oleh baginda Rasulullah. Karena tidak mungkin terjadinya sesuatu perkara yang akan menjadi timbul hukum sunnah kecuali itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Setiap ucapan, tingkah laku, perbuatan, akidah yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad atau yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu menjadikan salah satu hukum baik yang wajib maupun yang sunnah. Oleh karena itu di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang maknanya wallahu a'lam bi maradhi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat makna ini. Ya. Di dalam tafsir Ruhul Bayan, ya, kita tidak bisa menafsirkan ayat sesuai dengan logika kita karena ada ancaman. Man fassara al-Quran biru'i kana maq'adahu finnar. Barang siapa orang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya menurut dia pas, ya, lalu dia tafsirkan, dia maknakan Al-Quran, lalu penafsirannya sesuai dengan keinginannya dia, kana maq'adahu finnar, kecuali tempatnya di dalam neraka. Ini yang kita beri. Kenapa? Al-Quran ini bukan sembarangan. Quran Allah turunkan dengan fasihul kalam, dengan bahasa yang paling balaghah, sehingga Al-Quran ini tidak ada sanggup satu manusia di dunia yang bisa merubah Al-Quran. Sepintar bagaimanapun, sejenius bagaimanapun, mereka akan menyerah untuk menghadapi merubahkan Al-Quran. Ketahuan siapapun yang berani merubah Quran, jangankan ayatnya, satu hurufnya, satu harakatnya pun ketahuan. Dengan cara Allah berikan ilmu-ilmu ulama-ulama yang menguasai ilmu 12 faham. Dia menguasai, dia tahu orang cara baca salah. Dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang hafizul Quran. Dia hafiz Quran 30 juz, dia tahu orang yang baca salah. Maka dalam ayat ini yang saya lihat, yang saya sudah koreksi di dalam kitab Ruhul Bayan, tafsir Ruhul Bayan 10 jilid, ya. Wa ma atakumur rasul, dan tidak apapun yang telah didatangkan oleh Allah kepada Rasul. Maksudnya perintah-perintah Allah yang Allah telah berikan kepada Nabi, Allah berikan kepada Nabi, kepada Rasul, fahuzuhu, maka ambillah oleh kita, terimalah oleh kita, ambil apapun perintah Rasul, ya, perintah itu seberat apapun atau seringan apapun, sekecil apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, ambil, laksanakan, kerjakan, ya.
Tapi sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi apapun yang dilarang oleh Rasulullah, apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad, maka jangan kita kerjakan. Jauhi itu semua. Kenapa? Karena tidak ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk perintah tersebut melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila kita kerjakan akan mendatangkan kemuliaan, keagungan, ketentraman, keberkahan, turunnya ridha Allah jika kita melaksanakannya. Dan tidak ada satu pekerjaan, satu larangan yang dilarang oleh Allah. Apapun bentuk larangan tersebut, jika dikerjakan oleh hambanya siapapun dia, sekecil apapun larangan yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya melalui baginda Rasulullah, kecuali akan menimbulkan kenistaan, kehancuran, hilangnya kenikmatan, hilangnya keberkahan, timbulnya murka dan azab Allah. Maka apapun yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad, ambil sekecil apapun. Kita baru bisa sekarang melakukan sholat, misalnya sholat qabliyah, ba'diyah, sholat isyraq, sholat tahajud, sekecil apapun yang pernah kita lakukan, walaupun cuma satu kali salam, ambil sebisa mungkin. Nggak bisa pun nggak apa-apa, namanya ibadah sunnah. Tapi jangan ingkar. Kalau kita ingkar dengan perkara yang sunnah, bukan lagi hanya dosa, kufur. Contohnya, Bapak ditanya, Pak semalam tahajud enggak? Kita jawab, ya Allah, saya ketiduran, bangun udah mau subuh, saya enggak tahajud. Kira-kira dosa enggak tahajud? Kagak. Karena ibadah sunnah, saya belum mampu, pengen benar doain supaya saya bisa mampu sholat tahajud. Nah, kayak begitu, gak dosa. Karena itu ibadah sunnah. Apa sih ibadah sunnah? Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Nah, dia tidak melakukan, tidak dosa. Tapi jika dia jawabnya, Pak semalam kenapa? Pak semalam nggak tahajud. Lalu dia jawab, ngapain tahajud? Itu kan sunnah. Nggak ada sunnah, saya nggak percaya dengan sunnah itu. Nah ini nih, orang ini langsung hari itu juga kufur, keluar daripada aturan agama Islam, keluar dari akidah Islam, imannya pecah langsung karena tidak percaya dengan perintah sunnah dan ayat Al-Quran. Allah memerintahkan tahajud. Jadi orang yang tidak mengerjakan, tapi dia merasa memang anak belum mampu, tapi dia tidak ingkar, nggak jadi kufur. Yang ingkar menjadi kufur. Maka ambillah apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah semampu kita. Kalau bisa ambil. Puasa Senin Kamis ambil, puasa Yaumul Bid ambil, qabliyah ba'diyah kita ambil, bersiwak kita pakai, mau sholat pakai kayu siwak, itu sunnah Rasul. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasul yang kita harus pakai. Sholat kita pakai pakaian yang bagus, kita pakai pician kopiah yang bagus, kita sholat pakai tangan panjang. Itu ibadah yang menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah. Pakai minyak wangi, kita gosok gigi kita, mandi untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada. Maka ulama sepakat al-hurmat khairum minat ta'at. Hormat lebih utama daripada taat. Kenapa? Kita mau taatin Al-Quran, hormat dulu sama Al-Quran, muliakan dulu Al-Quran, baru kita turuti perintahnya. Kayak kita sama orang tua, hormat dulu, taat dulu. Hormat dulu sama orang tua. Misalnya ada anak yang taat sama orang tua, perintah apapun orang tua diturutin, gak pernah ditolak. Jangankan siang hari, tengah malam diperintahkan jalan-jalan dia,
dia anak taat, tapi nggak ada hormatnya. Misalnya bapaknya namanya Agus misalnya, anaknya si Asep, ya Gus, pergi ke warung, ya Gus, kira-kira tuh anak gimana? Bagus apa enggak? Kenapa nggak bagus? Kan taat. Karena nggak hormat, manggil bapak dengan namanya, tidak dengan orang tua. Maka ulama sepakat hormat itu lebih utama daripada taat. Menghormat tata cara ibadah, tata cara kita untuk mendapatkan ridha Allah harus dengan menghormat. Hormat, kita menghadap Allah dengan menghormat. Kita ada wudu, kita melaksanakan mandi dulu, kita wudu yang tertil, yang bersih, baru kita menghadap kiblat, baru sebut nama Allah, kita takbir. Itu hormat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada satu perintah yang diperintahkan oleh Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tidak ada satu ucapan ajaran Nabi yang Nabi terapkan, yang Nabi sampaikan, 'anil hawa, bukan dari hawa nafsu beliau. Nabi mengajarkan agama Islam, Nabi mengatur agama Islam, Nabi menetapkan syariat Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang halal dan yang haramnya, bukan kemauan Nabi, bukan timbul dari nafsu Nabi, bukan timbul dari logika Nabi. In huwa illa wahyu yuha, kecuali itu semua wahyu dari Allah. Nabi tidak akan mengerjakan semua sesuatu perkara ucapan Nabi mengatur ini boleh, ini tidak boleh. Itu bukan aturan Nabi, karena agama Islam ini bukan punya Nabi tapi punya Allah. Cuman Allah nggak langsung kepada kita sebagai hambanya, melalui perantara diutus seorang Nabi, seorang Rasul. Maka jadilah Nabi Muhammad salah satu utusan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad tidak akan mengucap satu perkara kecuali wahyu dari Allah. Artinya di sini sudah ditegaskan Nabi Muhammad tidak pernah akan bohong, tidak pernah akan manipulasi, tidak pernah akan mengadak-adakkan sesuatu perkara di dalam agama. Semuanya agama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Ini hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan benar hukum agama, ya. Makanya sifat Nabi sidik, tabligh, fatana, amanah. Artinya tabligh menjelaskan, menyampaikan sidik dengan sebenar-benarnya. Apapun yang akan terjadi, senang tidak senangnya orang mendengarkan hukum yang dijelaskan oleh Nabi, Nabi akan sampaikan. Ingat pada saat Nabi turun Isra wal Mi'raj, Nabi duduk, datanglah Ummi Hani, sepupu baginda Rasulullah. Ditanya, ya Rasul, kenapa engkau semalam kemana kami mencarimu? Usriya bihi ya Ummi Hani, aku diisrakan oleh Allah. Kemana? Dijelaskan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, sampai naik, cerita singkat gitu. Apa jawab Ummi Hani? Ya Rasulullah, jangan kau sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, karena nanti mereka itu akan mengolok-olok kamu, akan menghina kamu, tambah gak percaya dengan kamu, akan memberikan perkataan-perkataan yang jelek untuk kamu. Apa jawab Nabi? Ya Ummi Hani, ini perintah Allah. Aku harus sampaikan apapun yang terjadi setelah aku sampaikan. Mereka nerima atau tidak nerima bukan urusanku, urusan Allah. Allah yang memiliki hidayah, aku sekedar menyampaikan. Aku sampaikan, kalau Allah berikan hidayah, mereka akan terima. Kalau Allah nggak berikan hidayah, mereka jangankan orang yang tidak beriman, orang yang beriman pun tidak akan mau menerima. Karena hidayah itu milik Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
innaka la tahdi man hababta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kita bersyukur. Ini nggak mudah Pak, bisa duduk di masjid subuh kayak begini. Nggak mudah kita ini. Kalau nggak ada hidayah dari Allah, masya Allah, apalagi malam kurang tidur, masih mata ngantuk, suruh duduk. Kan duduk dalam talabul ilmi, duduk dalam ibadah berbeda dengan duduk yang sia-sia. Duduk dalam ibadah setengah jam perasaan, waduh seharian lama amat. Tapi duduk main handphone sampai 3-4 jam kira-kira lama gak? Ya, sia-sia waktu. Kalau waktu disia-siakan gak ada lama. Tapi waktu yang dipakai untuk ibadah perasaan lama. Maka dari itu ilmu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jangan sampai ragu-ragu. Jadi ayat ini menjelaskan kalian jangan ragu-ragu dengan ucapan baginda Rasulullah, karena Nabi Muhammad tidak akan berbicara kecuali ucapannya itu selalu perintah. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara mengada-ada, tidak pernah, kecuali perintah baginda Rasulullah. Jangankan di dalam urusan umat, di dalam urusan pribadi Nabi tidak pernah memutuskan kecuali itu perintah dari Allah. Nabi menikahkan putrinya kecuali perintah dari Allah. Pada saat Ummul Mukminin Ibu Aisyah radhiyallahu anha kena fitnah, dia bilang Ibu Aisyah berzina, ya. Maka pada saat itu Nabi tidak berani memutuskan sebelum wahyu dari Allah. Ramai di kota Mekah kalau fitnahan, masya Allah. Apalagi pangkat kita Pak, ya. Pangkat kita difitnah orang wajar. Nabi keluarganya, istri Nabi dituduh berzina, ya. Masya Allah. Yang nuduhnya Mistah. Siapa Mistah ini? Sepupuhnya Ibu Aisyah. Dari mana sumbernya? Dari Umayyah bin Salul. Masya Allah, difitnah karena pada saat ikut perang Siti Aisyah kalungi dari Nabi ketinggalan. Beliau turun dari tanduknya, turun cari, orang-orang udah pada pulang, pasukan Nabi dengan Nabi pulang, Ibu Aisyah ketinggalan di medan perang sendirian. Setelah datang Ibu Aisyah ke lokasi, orang udah pada kagak ada. Ya Allah, saya ditinggalkan, mana malam lagi. Ibu Aisyah bilang, nanti juga pasti ada yang nyari. Balik ke tempat tadi yang ditaruh Ibu Aisyah, pasti orang. Gak lama datang petugas Muslim yang biasa ketika perang, dia selalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengangkat jenazah-jenazah, merapikan jenazah-jenazah umat Islam. Maka dia lagi merapiin, Ibu Aisyah dengar, nah, ini suaranya si fulan, gitu. Maka Ibu Aisyah memanggil, kaget dia, ya Allah Ummul Mukminin. Maka berjalan cerita singkatnya sampai masuk ke kota Mekah, Madinah, dilihat oleh Umayyah bin Salul. Lalu ini fitnah dari beliau sampai menyebar ke seluruh Nabi Muhammad. Iya, orang bilang apaan tuh, sehingga sahabat-sahabat semua musyawarah, ya Rasulullah, udah aja ceraikan yang kayak gitu tuh istri begini-begini. Rasulullah diam. Rasulullah tidak berbicara, tidak menerima. Kata Rasulullah, aku tunggu perintah Allah. Jika Allah yang berkehendak, apapun perintah Allah akan kuturuti. Ya, lama sampai 3 bulan itu omongan menggoncang hidup Nabi. Bagaimana fitnah, Nabi tetap diam. Nabi tidak menjelaskan A dan B-nya, memutuskan salah atau tidak salahnya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah turunkan bahwa Ibu Aisyah tidak bersalah.
Ya, kisah. Jadi ini dalam urusan keluarga aja Nabi tidak berani menetapkan sesuatu perkara kecuali itu semua kehendak Allah. Ya, apalagi dalam urusan agama. Maka setelah demikian taat patuhnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah, Allah turunkan ayat yang ketiga dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah, ya. Allah perintahkan ya Nabi Muhammad, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau umat engkau ni, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah yang mengaku cinta kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, kita melaksanakan bangun malam, kita sepertiga malam sudah bangun, subuh kita paksakan datang ke masjid untuk ibadah, mencari ridha Allah. Katakan kepada mereka yang tukang ibadah, yang mereka mengaku cinta kepada Allah, siapapun dia orangnya, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka dia harus mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi nggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bohong, dia cinta kepada Allah. Bukan hanya mengikuti, itu baru mau mengikuti ajaran Nabi dia nggak ikutin, ngaku cinta ditolak. Apalagi cuma imannya kepada Allah, nggak iman kepada Nabi Muhammad, kufur. Ya. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, harus ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita nggak kenal Allah. Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan kita mengenal Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana akidah, bagaimana tentang ketuhanan, konsep ketuhanan. 11 tahun Nabi Muhammad di kota Mekah, periode pertama tidak ada perintah apapun kecuali tauhid, 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 untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah akhir mau hijrah ke Madinah, baru Allah Subhanahu wa ta'ala ada perintah salat karena Isra wal Mi'raj. Setelah di Madinah baru banyak perintah ibadah yang lainnya. Artinya Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na. Maka Allah menyatakan, kalau kamu mengaku cinta kepadaku, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak ngikuti Nabi Muhammad, kamu nggak cinta kepadaku. Ikuti apa? Ikuti dalam syariatnya, ikuti dalam ucapannya, ikuti dalam tingkah lakunya, ikuti dalam dandanannya. Ya, contoh kita ini ngaku pengikut Nabi Muhammad Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita minum masih pakai tangan kiri, itu bukan. Kita kalau minum, apalagi ngerokok, rokok tangan kanan, minum kopi tangan, yang makruh tangan kanan, yang kagak makruh tangan kiri. Coba kita makan pakai tangan berapa jari? Ajarannya tiga jari, tetapi kita prakteknya tuh. Jadi sudah Rasul mana? Ikuti. Walaupun kita belum bisa semua, kita akui kita ini belum jadi ahlu sunnah wal jamaah, baru pengen jadi ahlu sunnah wal jamaah. Siapa orang yang jadi ahlu sunnah wal jamaah zaman sekarang? Zaman sekarang ini, Pak, belum ada, jarang orang yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Karena namanya ahli udah melaksanakan semua dan sudah fakar dan sudah tahu, sudah melaksanakan, itu ahli. Kalau kita kan baru jalanin sunnah Rasul, banyak sunnah Rasul yang belum kita kerjakan, banyak sunnah Rasul yang masih kita tinggalkan. Kita ini belum ahlu sunnah. Kita keluar dari rumah gimana, kita masuk ke rumah gimana, ada tata caranya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, di dalam kamar mandi, semuanya ada tata caranya.
Makanya ikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka hidupnya akan senang, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan mulia. Karena tidak ada ajaran yang paling mulia, yang paling agung, yang membuat kita bahagia dunia akhirat kecuali ajaran baginda Rasulullah. Ikuti yang sunnahnya semampu kita dengan adab, yang wajibnya jangan kita tinggalkan. Coba kalau bapak pulang capek-capek, haus, kira-kira air dingin 1 gelas besar, minumnya kita gimana? Selaguk-selaguk apa? Terus blok. Coba. Ajaran Nabi gimana? Sunnah-sunnahnya kita belum ada. Jadi kita akui kita belum menjadi ahli sunnah wal jamaah, tapi kita pengen menjadi ahli sunnah, orang-orang yang ikut serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ada satu kisah menarik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mertua Nabi, sahabat Nabi, umat Nabi yang paling utama. Pas Nabi Muhammad meninggal, beliau datang kepada putrinya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang beliau tanyakan bukan peninggalan Nabi Muhammad. Yang beliau tanyakan bukan apapun. Yang beliau tanyakan cuma satu. Wahai putriku, coba kau introspeksi aku, kau lihat aku ayahmu. Apakah ada sunnah-sunnah Nabi yang belum aku kerjakan? Aku malu nanti di yaumil kiamat apabila bertemu dengan Nabi ada sunnahnya yang belum aku kerjakan. Malu aku, tolong. Masya Allah, sampai segitunya sunnahnya nggak boleh ditinggal oleh para sahabat. Ada nggak sunnah Nabi yang Nabi kerjakan yang belum pernah aku ikuti? Luar biasa, luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Aisyah, yang ini udah, semua udah. Ya Allah, yang mana lagi coba? Khawatir ayah kalau seandainya ada sunnah Nabi yang ayah belum kerjakan. Malu ayah nanti bertemu dengan Nabi di akhirat. Akhirnya kata Sayyidina Aisyah, ayah, Nabi sebelum meninggal, Nabi suka kasih makan tuh orang Yahudi di sana tuh. Itu di perapatan ada tukang minta-minta orang tua buta. Nabi setiap hari pagi-pagi bawa makanan, habis sholat subuh beres habis kumpul, Nabi mau keluarga, Nabi langsung kasih makan. Walaupun dia mencaci maki Nabi, tetap Nabi kasih makannya. Di mana ya wahai putriku? Di sana. Mana sini ayah ikutin tuh sahabat. Ikutin langsung. Ikutin bawa. Udah bawa, itu kejadiannya sudah 3 bulan Nabi meninggal. Dibawalah makanan. Dilihat benar ada tukang minta-minta tua yang matanya buta duduk di perapatan lagi sedih benar. Duduk. Wahai orang tua, oh iya, aku akan bersedekah kepadamu. Oh iya. Maka sama Sayyidina Abu Bakar, kata Ibu Aisyah, Nabi sering menyuapin orang minta-minta tadi orang tua. Disuapin oleh Nabi, oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dipegang langsung tangannya sama yang tukang minta-minta ini. Siapa kamu? Aku orang yang biasa memberikan kamu sedekah. Tidak, bukan kamu, bukan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pengen tahu apakah dia bisa membedakan bagaimana tata cara Nabi Muhammad memberikan kasih sayang makanan kepada fakir miskin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kasih makanan. Dia berkata, aku orang yang pertama yang sering memberikan kamu makan. Tidak, bukan kau. Di mana kau tahu aku bukan orang yang sering memberikan kamu makan? Beda. Orang yang memberikan aku makan, tangannya lembut, wangi tangannya. Terus dia tahu aku ini nggak punya gigi, nggak seperti kamu memasukkan barang roti yang keras ini kepadaku. Kalau dia dihancurkan roti, terkadang dikunyah dulu, dimakan dulu oleh Nabi Muhammad, dikeluarkan seperti seorang ibu menyuapin anaknya. Dikasih makan. Setelah aku makan, makanan itu enak,
Tidak, aku dapati lagi makanan setelah aku makan ini. Sampai besok pagi aku menemui suapinan dari orang tersebut. Masya Allah, kamu ini siapa berani-berani mengikuti orang yang mulia seperti itu? Kemana itu orang yang mulia yang sering memberikan aku kasih makan, kasih cinta, kasih sayangnya? Kemana dia? Siapa engkau? Jangan kau tiru-tiru tingkah laku perbuatan yang demikian. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, orang yang kau maksud sudah tidak ada. Siapa? Dia adalah sahabatku. Engkau siapa? Aku Abu Bakar Siddiq. Lalu dia adalah Nabi Muhammad SAW. Nangis suka minta ini, nangis jadi-jadinya. Dia Muhammad. Ya Allah, menteriak. Kenapa? Aku setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah kasih makan, sudah sedekah, sudah cinta dan kasih sayang, sudah disuapin Nabi Muhammad. Lalu orang si tukang minta-minta Yahudi ini berkata, "Hei Tuhan yang baik hati, maukah engkau mendengarkan nasihatku?" Mau, kata Nabi Muhammad. Kau kenal yang namanya Muhammad? Iya. Jangan kau ikuti. Muhammad itu tukang fitnah, Muhammad itu tukang ngadu domba, Muhammad dicaci maki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihatin wajahnya dengan sedih. Tapi Nabi Muhammad nggak berhenti. Besok kasih makan lagi, caci lagi, besok kasih makan lagi, caci sampai akhir hayatnya. Kira-kira kita kalau udah ngasih sedekah orang dicaci maki, besok ngasih lagi kan? Kasih racun. Kalau kita ini kita ketawa ya. Habis kita sedekah nih, kita kasih nasi makan pagi, nasi kuning apa, dia makan teh apa, habis makan, wah ente termasuk golongan orang pelit, ente bahaya, ente begini. Ini orang udah dikasih baik, besok nggak mau lagi kita sedekah sama dia. Beda dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'uni, ikuti." Ajaran Nabi Muhammad itu indah, akhlak Nabi Muhammad itu indah, ya, keyakinan Nabi Muhammad itu benar. Ikuti. Kalau kamu ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka kamu dibilang orang yang mencintai Allah. Kata Allah, siapa yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang mencintai Allah. Siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka orang itu bukan orang yang mencintai Allah. Ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunanku daripada kesalahannya. Ya. Masya Allah, kita datang duduk di tempat pengen mendapatkan ampunan maghfirah. Duduknya kita di ini tempat untuk talabul ilmu itu lebih mulia, ya, hebat, karena ilmu ruhul amal. Ilmu itu adalah rohnya dalam semua amal. Jadi duduknya kita mendapatkan ampunan sesuai dengan hadis Nabi. Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma gfir li muta'allimi, ya Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang lagi menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, setengah jam kita lewat, kita duduk dengan talabul ilmi. Setengah jam ini dari pertama kita niat talabul ilmi dari rumah, kita datang langkah demi langkah yang mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan kebaikan, duduk yang mendapatkan ampunan sampai kita pulang. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf saya belum bisa menjelaskan semua karena waktunya, ya, sudah masuk jam 5:40 sesuai dengan apa yang tadi diberikan. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Amin. Allah kuatkan iman Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib yang pada pagi hari ini menyampaikan kitab Riyadhus Shalihin tentang